Halo teman-teman, kembali lagi di channel teman kantor khususnya, yaitu channel ini tidak menginspirasi tapi penuh dengan solusi. Saat ini saya Dani dan belakang saya Mas Budi Waduh, waduh, dan waduh, si waduh. narasumber namanya Mas 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 Nanda. Mas Nanda. Namanya panjang sekali, tapi kita mempersingkatnya dengan Mas Nanda. Mas Nanda, teman-teman. Kali ini kita pakai masker ya semua ya. Kenapa kita mau pakai masker dan? Pakai masker ini tetap mematuhi protokol yang diterapkan oleh pemerintah saat ini karena masih masa-masa pandemi. Nah, untuk itu kali ini topik kita apa Mas Budi? Topik kita soal nikah muda. Waduh, ini buat teman-teman yang belum menikah sangat makjeleb. Waduh, istilahnya makjeleb. Pacaran hanya akan membawa perasaan, tapi nikah akan membuat Anda ke jenjang pelaminan. Gitu. Oke. Langsung saja dengan narasumber kita Mas Nanda. Mungkin Mas Nanda, ini kita kan masih jomblo nih ya. Aduh, sakit kan kalau bilang kita masih jomblo dan tapi realitanya begitu Kak Budi, bener nggak? Oke. ya di usia kita ini kan umur-umur segini nih udah apa ya usia ideal untuk nikah ya sebenarnya ya Dan ya. Ya kita sambil minta untuk wejangan-wejangan dari Mas Nanda. Betul Kak Budi. Ya, begitu. Jadi kita tanya dulu mungkin Mas Nanda dulu nikah umur berapa ya? Umur 25. 25 itu usia yang sudah matang dan tepat gitu ya. Terus gimana Dan? Saya kedua ini bertanya Mas, kadang usia segitu kan realita kehidupan itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan ya teman-teman. Dalam banget nih, dalam banget. Kadang sebetulnya saya mau bertanya, kadang dari segi emosi itu apakah ada di benak dari mempelai Wanda khususnya Mas Nanda sendiri? Mungkin balance lah, cara mengimbanginya bagaimana? Cara Dengan tadi kan nikahnya 25 ya, masih muda lah kalau kita. Ya kita udah lewat ya Dan ya. Udah lewat. Waduh, waduh, waduh. Nah, menurut Mas Nanda nih dari pengalamannya dulu itu udah usia yang tepat atau sebenarnya terlambat atau gimana? Ya alhamdulillah itu udah tepat sih ya, karena kan dulu mintanya juga umur 25. Jadi ya alhamdulillah terijabah di umur 25 udah nikah. Mas, cowok kan harus lantang, mungkin pengalaman itu. Coba lantang sedikit Mas Nanda, santai aja lah. Sabar Dan, sabar Dan, sabar. Agar Slow, para slow. teman-teman para jomblo mendapat inspirasi dari Mas Nanda. Kita sebenarnya lagi ngomongin diri sendiri. Nah, Justru menikah tuh apa ya? Kayak jebakan. Kalau kalian belum siap secara mental, ya baiknya jangan memang. Jadi untuk melangkah ke jenjang yang seperti itu memang butuh persiapan yang nggak biasa sebenarnya. Jadi kalau saya sarankan ya janganlah menikah, nanti kalian terjebak. Maksudnya jebakan tuh apa? Jebakan gimana? Gimana ya? Kalau orang udah nikah itu ya sekalinya ngerasa sebenarnya enaknya tuh cuman berapa persen gitu kan? Benar. Ini aku udah pernah ini ya. Aku udah pernah. persen teman-teman. Coba kamu ini. Aku bisa nebak ini selanjutnya. Lah iya, enaknya cuma berapa persen? Selebihnya kan enak banget. Mohon maaf ya ini jokes yang udah sering kita dengar. Sharing sedikit tentunya. Oh ya Bang Nanda, tadi kan ada persiapan. Ini persiapan apa sih sebenarnya agar teman-teman biar tahu? Ini persiapan apa? Apa aja yang perlu kita siapin nih? Persiapan mungkin dari apa segi finansial ataupun itu tentulah. Oke, nggak bisa tidak. Dan mungkin yang lain lah persiapan apa khususnya. Ya, kalau saya dulu nikah nggak siap finansial ya. Yang penting siap mental. Ya, kelihatannya seperti itu. Realitanya miskin. Ya alhamdulillah sih begitu. Tapi ya buktinya bisa kan menikah. Jadi yang penting kedekatan sebenarnya. Kedekatan dengan Dengan yang punya hidup.
Dalam dan dalam. Kalau tak catat tadi ada 3 hal mas, mental, kedekatan. Nah, yang terakhir kok nggak enak kata-katanya dengan yang maha hidup. Berarti dengan kedekatan, mental, kedekatan dengan maha hidup. Oke, 3 hal itu berarti. Setelah itu tambahan lagi. Fase menikah kan kita apa ya? Fase pelajaran hidup lah ya. Jadi ya kita hidup ini kan sejatinya juga belajar sampai mati. Nah, kita belajar mengenai ya siapa yang punya hidup kita. Jadi kita bukan siapa-siapa kalau kita nggak dekat sama yang punya hidup kan. Karena itu ya kan kita dibawanya ke arah yang lebih jauh. Jadi kalau kalian sampai saat ini ya belum siap mental ya janganlah, serahkan saja pada saya. Waduh, ini bahaya ini. Buktinya. Ini tapi pengalamannya. Kita pengalamannya bukan buktinya ya. Kalian belum punya pengalaman loh ini. Makanya diserahkan ke yang punya pengalaman. Nah, makanya kan kayak gitu. Oke guys. Nah, semoga nanti kelak dapat jodoh pastinya Bang Novian ya. Berdoa aja lah. Mungkin dengan sharing-sharing yang udah punya jodoh mungkin kita akan ketularan lah. Betul. Gitu. Bang Nanda, tanya satu hal lagi mungkin teman-teman ini pertanyakan. Kadang kan zaman-zaman sekarang nih anak-anak muda selalu mandang kadang fisik nomor pertama. Oke lah, yes. Fisik memang pertama gitu. Tapi kan kadang-kadang dari Bang Nanda sendiri, apakah itu fisik itu menjadi perfeksionis bagi Bang Nanda ini untuk dalam membeli hal kedekatan dan juga pendamping hidup ini? Atau karena mungkin karakternya atau mungkin dari sisi humanisnya? Kita kan sebagai manusia sebenarnya ya biasanya kan nilai orang dari yang terlihat dulu gitu loh. Nah, ini kalau menurut pengalamannya Mas Nanda ini gimana nih kalau untuk yang belum nikah? Ya pastikan dulu yang pertama sih. Kita memang Kalau nggak ada ya nggak jadi. kita bikin list waktu itu kan sebelum nikah. Dan kita pastikan listnya itu wanita semua. Dengan catat wanita ya, bukan wanita. Jadi yang pertama kali itu adalah list calonnya dulu. Karena saya termasuk nikah dengan proses ta'aruf ya. Jadi begitu kita list, kalau nggak salah waktu itu sekitar 10 ya waktu saya mau nikah. Iya, Masya Allah dan ini idaman ini. jadi kalau posisi kita sudah siap, Bismillah gitu ya. Jadi tinggal cara-cara manusianya itu ya tinggal kita ngelis, kita rujuk ke ibu nama-nama tersebut, kita screening. Yang screening bukan saya pribadi juga, kan nikah itu kan juga akhirnya kan kolaborasi dengan keluarga lah ya. Nah, kita screening, kita bawa calon ke ibu cocok gak? Bang Nanda, berarti dari ini masih bukan kesimpulan. Nah, ini apakah benar orang Jawa itu pilihannya gini, bibit, bobot, bebet ya teman-teman, pasti gitu. Itu apa memang sangat berpengaruh dalam kedekatan pendamping untuk kita? Bobot, bebet. Itu menurut Mas Nanda bagaimana? Ya pengaruh sekali kalau menurut saya. Jadi kan akan menentukan masa depanmu sebenarnya. Jadi kalau yang benar-benar mengacu pada hal yang seperti itu ya patut dikejar juga. Jadi kan masalah selera ya. Kalau saya waktu itu ngejarnya sementing wis nikah lah. Oke, langsung ta'aruf. Cepet-cepetan, mumpung ada yang mau langsung gas. Nah, kita langsung ngobrol waktu itu. Makanya tadi ada berapa? 10 ya? Yang mau kan cuma satu waktu itu. Oke. Bang Budi, kayaknya ini nggak kompleks sih kalau kita bicara perjuangan prosesnya dia mendapatkan pendamping itu bagaimana Kak Budi? Mungkin kita bisa bertanya sedikit ke Bang Nanda ini. Boleh. Tadi ta'aruf. Oh ta'aruf ya, tapi kan pasti ada prosesnya, nggak mungkin instan lah langsung kenal kita nikah yuk, kan nggak mungkin, pasti ada proses yang mendalam bagaimana bisa menjadi pendamping hidup kan gitu. Mungkin Bisa yang kepilih yang sekarang gitu loh Mas, dulu udah ngirim proposal ke berapa orang dulu gitu loh. Jadi kan ya sambil berdoa tetap lah ya, tahajud, terus minta lah ya, alhamdulillah yang kita tuju kan yang doanya kan yang dimudahkan. Kalau jodoh kan kayak gitu ya, rezeki kan
yang mudah, yang lancar, yang apa ya, yang serba nggak terlalu rumit lah ya waktu itu. Kalau jodoh kan pasti yang seperti itu. Jadi ya wes, dari 10 itu ya alhamdulillah semua pada mau. Sombong amat. Sombong amat 10 pada mau. Ini mau nikah atau mau uangnya aja ya teman-teman? Saya yang pusing di akhir itu kan. Nah, ya kalau bisa saya borong sih ya kan, karena kuota untuk laki-laki kan ada 4 sejatinya. Itu berarti agak sedikit menguras tenaga ini. Tentunya 4 nih, tapi kita enggak terlalu segitu dalam. Gini Dan, aku yang paling penasaran adalah dulu waktu kok berani nikah tuh punya modal berapa gitu loh. Ya. Tahun berapa Mas nikahnya Mas? Nikahnya Itu kalau nggak salah 2014 ya. 2014 kita baru. Kita waktu itu sudah ngumpulin usaha sejak tahun 2009 lah, 2008-2009 ya. Ya tabungannya sampai 2014 kok delalah bangkrut. Ini wajar bisnis. Bisnismen juga ini Mas Nanda Ini kebetulan. nggak mempengaruhi niatan kita untuk menikah sebenarnya. Jadi semakin mematangkan lah ya. Jadi Saling apa Mas Nanda ya? Saling mengisi satu sama lain ya teman-teman ya. Saling menguatkan saat kita lemah. Pasangan harusnya gitu ya, benar. Bukannya saat kita berada di atas, di bawah kita langsung diacukan dan pergi banyak ya itu. Nah itu dan Mas Nanda prinsip dari kekeluargaannya patut ditiru. Saat di bawah tetap mendukung apa adanya dan tidak memandang bahwa hal tersebut receh itu bukan ya. Itu sebagai motivasi dan Sekali lagi Dan, pertanyaanku belum kejawab. Ngumpulin receh berapa? nggak perlu ngumpulin receh, nggak ada sama sekali yang nampak waktu itu. Ya cuma itu aja. Ya bismillah yang pertama kan. Ya waktu itu ternyata dari 10 slot kan saya harus menyortir jadi 4 lah. Jadi 4 itu juga proses yang pelik ternyata. Di akhir itu waktu sebelum saya ajukan ke ibu saya kan, lho kok akeh meneleng. Siji rantai. Terpaksa sekali nih. Mau ngedep 4 juga kasihan kan istilahnya. Makanya kita belum bisa menunjukkan seberapa suksesnya dengan 1 dulu istilahnya gitu. Ya insya Allah disyukuri dulu. Disyukuri, habis disyukuri Dinikmati. dia untuk istrinya Mas Nanda tolong ya jangan dimakan ya. Nanti ada rumah udah bukain pintu tidur di rumah. Jadi nanti tolong disensor ya. Oke. Mas Nanda Jadi Mas Nanda ini bukan nama sebenarnya kan. samar. Ini nama samaran ya sebenarnya. Oke. Nah, Mas Nanda, saya kan ngobrol sedikit tadi teman-teman kantor juga bertanya. Kadang di Jawa itu masih ada tradisi dan budaya tentunya juga ya. Budaya itu kadang ada weton. Nah, itu saya pernah mendengar nih teman ada yang ngalor ngetan, tapi ora oleh. Nah, semisal ngoten, orang jarang ngoten. Bahasa Indonesianya apa? Kalau semisal si istri rumahnya di selatan, terusan si putra, calon rumahnya di utara, itu kayaknya ngalor ngetan katanya gitu sih. Tapi budaya ini lebih ke budaya dan kepercayaan loh Mas Nanda. Bukan saya mengaitkan ke agama, itu bukan. Tapi kepercayaan orang Jawa segitu. Abot le, kadang orang tua kadang gitu. Untuk Mas Nanda sendiri, kepercayaan kebudayaan seperti apakah dianut juga di keluarga? Saya sih enggak ya, karena doanya itu tadi nek ya Allah naiki memang rezeki nendang nikah ya wis dadi. Karena saya sendiri posisi di barat nih, ya sering di timur, lah dadi toh. Sebenarnya nggak terlalu merumitkan hal yang kayak gitu. Yang penting les. Makanya Mungkin kan langsung ya langsung nikah. Langsung nikah tanpa basa-basi, bukan hanya janji-janji manis mata Mas ya. Kadang kan cowok hanya janji manis-manis mata. Aduh, dasar cowok. Teman-teman bisa diambil. Ngomong-ngomong kita cowok loh Dan. Iya kita cowok, tapi kalau bisa janganlah. Waduh, waduh. Mungkin itu. Oke, lanjut teman kantor ada yang pulang, saya mengacungkan jempol. Ini bukan karena Nanda, bagi temen lo ya. Oke. Bang Nanda, sedikit nih, mungkin saya banyak bertanya. Saya kan belum itu waktu itu pasti kan cara ngomongnya piye toh, nak wong Jawa gitu. Cara ngomong anakmu petak pek Bu. Lah itu cara izinnya itu bagaimana? Teman-teman kadang takut kalau suruh ke rumah. Tolong dong pacarmu bawa ke rumah. Buktikan kalau memang kamu akan nikah. Lah itu cara pertama awalnya itu bagaimana cara menyampaikan pesan-pesan tersebut pada pihak orang tua khususnya.
orang tua. Ya, jadi waktu itu ya terutama si istri ini tadinya itu juga bilang kan kita nikah kan juga nggak berdua aja, sebenarnya kan menyatukan dua keluarga yang berbeda. Waktu istri minta datangkan dong bapak ibu ke rumah kalau memang serius. Jadi ya udah satu ketika bapak ibu saya datang itu lagi santai rak mak dolan yuk ke rumah calon. Ya udah waktu oh yo selo gile ya saya jemput kan, waktu itu siang ada acara lah, pagi ada acara saya antarkan sebentar terus habis itu mampir ke tempat calon. Jadi itu langsung dirembuk sekalian, jadi bahasan nikahnya kapan. Ya itu kalau nggak salah ingat itu hari Senin dan di Jumatnya itu tanggal 14, saya minta nikahnya tanggal 14 itu kalau nggak salah 14 Februari. Jadi Seninnya tanggal berapa itu? Langsung ya. Oh berarti gini, itu ijab dulu atau pakai resepsi? Ijab, terus ada resepsinya nggak mas? Resepsinya nggak ada, nggak ngeribetin hal yang nggak gitu. Yang penting ijab sah selesai kan tercatat di. Ya, ini menurut Mas Nanda ya, bukan saya bukan teman-teman harus gitu enggak ya Mas Nanda ya. Ini kan ada orang kebudayaannya sendiri, mungkin prinsipnya kan begitu, tapi ambillah yang sisi baiknya, mungkin gitu ya. Mungkin yang ini baik semua. Ini bukan buruk ya, maaf jangan, ini baik semua. Alhamdulillah. Benar. Mungkin Mas Nop ada pertanyaan sedikit sih untuk Mas Nanda mungkin. Yang kesah masa di rumah tangga pasti ada hidup pahitnya ini. Apa pahitnya, cerita sedikit dong teman-teman. Masih rasa pahitnya itu mungkin apa dan mungkin cara mengatasi bersama dengan mempelai wanita itu bagaimana mengatasi masalah tersebut. Masalah yang sering timbul tuh apa sih mas biasanya kalau kita udah punya istri nih gitu loh. Masalahnya ya apa ya? Ya kita selama jalan sih ya problematika hidup rumah tangga ada lah ya, dari bahasan yang kecil maupun besar semuanya komplit lah ada. Cuman ya dari persiapan mental sebelum nikah itu kan yang kita matangkan, ya kita harus sadar diri bahwa nantinya pokok permasalahan apapun yang terjadi di depan, ya yang laki-laki sebagai kepala keluarga ini harus bisa menghadapinya, seenggaknya mentalnya itu untuk mengatasi berbagai rintangan di depan harus sudah. Tadi dia mau itu sepahit apapun ya harus ditelan mentah-mentah, maksudnya ya harus punyalah solusi dan sebagainya. Jadi ya saya sarankan sih kalau yang mau nikah ya, makanya kan kenapa persiapannya itu lebih condong ke mental, karena kan beberapa kita belum secara matang mentalnya istilahnya kan gitu, walaupun saya sendiri juga belum tentu matang ya, kita kan nggak tahu matang atau enggaknya kalau apa istilahnya nggak terjun langsung ya. Maka dari itu yang poin paling penting itu ya kita mintanya sama yang punya hidup kita itu aja. Jadi bahwasanya kita menikah diniatkan untuk ibadah, ya minta diberi kekuatan dan sebagainya agar bisa menjalani kehidupan sampai ya buat sangu setelah kita mati, itu aja. Kita harus yang merencanakan ya. Untuk keputusan dan hasil mungkin Sang Maha Kuasa yang menentukan. Oke, gitulah dari Bang Nanda tentunya. Iya Bang Nanda, mungkin ini apakah ada sih hidup di rumah tangga itu malah kadang tuh mantan menggoda di reunian. Itu ada nggak cerita sih kayak waktu reunian ketemu mantan, itulah godaan rumah tangga itu yang kadang itu selalu ada itu. Apakah pernah? Tapi sebelumnya kita harus tanya dulu dah. Oh, iya. Mas Nanda punya mantan apa enggak? Tahu juga itu. Iya, termasuk tadi 10 kan berarti 9-nya mantan dong. Oh gitu. Mantan yang mau diajak ta'aruf kan. Ya semuanya datang dengan kondisi yang sedih, kenapa nggak mereka yang dipilih itu aja. Optimis sekali. Kita berusaha menentangkan mereka. Kalau ada slot sampai 4. Yang penting jangan disayang-sayang. Kita utamakan untuk berdoa dulu lah. Ya. Jadi semua hal itu akan dimudahkan kalau kita udah deket sama yang punya. Iya. Oke, benar. Berdoa agar mereka Didekatkan. Kalau nggak deket-deket ya susah kita. Aduh. Mungkin kangen apa lagi Kak Budi ya? Ini semakin Kayaknya kamu antusias sekali loh Dan. Iya, karena kan aku ya jomblo lah. Ini perlu wawasan juga malah. Tapi wawasannya juga kan kadang aku belum ada greget dari ini jawaban Mas Nanda yang agak yang apa ya? Agak menonjolkan bagaimana lah
Ya, berarti gini, harus ke pertanyaan dulu. Oke. Kamu udah ada ini enggak yang mau ditarget? Nah itu Bang Nanda. Kadang aku sedikit cerita nih Bang Nanda. Kadang kan prinsip saya nih lah, nggak contoh sama teman lain ya, mungkin saya sendiri. Kadang kan bagaimana sih mempersiapkan finansial, kadang itu. Rasa mungkin kalau gengsi ya nggak gengsi lah. Kadang hidup juga butuh materi, bukan gitu kan? Tanyanya. Bagaimana cara menghadapi kaum milenial yang saat ini jomblo saat ini dalam menghadapi kadang orang takut. Wah, gak rezekiku saya sithik, gue bisa nyukupi. Nah, kadang ada yang berat gitu. Kadang tapi logikanya itu hanya dibesit logika saja. Tapi realita kalau kita sudah menjalani kan pasti teman-teman ya ada aja rezekinya. Mungkin dari Mas Nanda pengalamannya itu mungkin bisa di-share. Ya jangan terlalu jauh lah itu angan-anganmu ya kan. Yang pertama itu belum tentu lah kamu persiapkan tuh sampai akan masuk ke ijab sahnya. Kamu ngucapin akad belum tentu nafasmu sampai situ. Nah, jadi kan yang pertama itu jadi pertama kita punya hal yang udah kita persiapkan ya, apa yang ada yang udah kita siapin waktu itu. Kalau nggak salah saya masih punya motor, laptop dan toko lah yang masih bisa beroperasional. Ya saya bilang ya modal saya ini. Kalau kamu syukur mau nerima ya yuk lanjut. Kalau enggak ya saya cari yang lain yang mau. Misalnya gitu. Ya alhamdulillah kok sama yang ini saya nggak pemuluk-muluk Mas. Yang penting waktu itu dia minta ya seperangkat alat sholat lah yang tertulis lah ya. Karena di KUA nggak ada istilahnya, kita nggak pakai mahar itu kan nggak sopan istilahnya. Lu wong lanang kok ora modal lo Mas kan gitu petugasnya. Cuma nggak jadi nggak Apa itu? Apa dan? nggak jadi udah cukup. Petugas KUA udah berinisiatif kan ya Mas ini saya tuliskan seperangkat alat sholat. Yang minimal kan nggak gitu. Nanti yang lain-lain jenengan atau kan Walaupun sebenarnya nggak seperangkat alat sholat juga bisa. bisa. Tapi ya karena apa ya alhamdulillahnya dimudahkan itu, istri juga nggak minta yang muluk-muluk. Mas ya kalau memang niat nikah ya sudah, yang ada saja istilahnya gitu. Yang penting kan kita kan ibadah ya. Ya, yang benar-benar real nikah itu selanjutnya ada ya setelah menikah. Jadi untuk masalah akad alhamdulillah waktu itu dimudahkan dan istri cuma minta itu, walaupun saya sudah mempersiapkan beberapa bulan bedil, bahkan ternyata saya lihat di celengan tabungan bangkrutnya itu Mas punya seratusan juta loh nggak salah. Aduh, ini berat ini. 100 juta. Ya kita nabung berapa tahun ya dan kira-kira dan kalau 100 juta gitu. Iya. Tabungan 100 juta menurut saya masih di tangan Allah. Wow. Itu titipan ya titipan. Jadi nggak selalu harus real yang tampak lah ya. Jadi ketika udah deal, istri udah semel lah ya, sembarang ya alhamdulillah dapat kontak sana sini temen atau temen bapak ibu bisa support apa, alhamdulillah malah masuk yang nggak gitu-gitu, yang nggak terduga. Jadi keajaibannya rezeki itu malah tampak di situ. Jadi apa yang kita rencanakan, maksudnya kan ya manusia berpikir boleh lah ya, tapi ya akhirnya ya alhamdulillah ya Allah juga yang ngasih dengan cara kayak gitu. Kita nggak nyangka rezeki yang datang. Dan Masya Allah dari ini ya kita sekalian siraman rohani ya di sini ya. Berbobot ya kali ini ya Berbobot ya. Mohon maaf ini. Ya biar kita tercerahkan gitu loh, tidak berada dalam kegelapan terus. Tentunya ini bukan menjadi patokan kita semua ya teman-teman, teman-teman harus begini bukan. Ini prinsip kami tentunya Mas Eka, ini prinsip Mas Anda juga lah, ini prinsipnya begini gitu. Jadi mungkin monggo kalau mau ditiru ya, kalau orang Jawa bilang gitu monggo, kalau tidak ya mungkin punya prinsip sendiri masing-masing gitu sih. Kak Budi ada tambahan pertanyaan enggak untuk malam? Saya tidak mau menambahi pertanyaan karena sudah terlalu panjang ini sepertinya. Tapi saya sangat suka dengan satu kata-kata ya. Ya soal nikah tadi ya. Apa ya Dan ya kata-katanya itu? Aku dari tak singkat aja Mas Budi ya, MKM tadi. Mental kedekatan maha kuasa. Itu agak oke juga sih. Tapi mungkin belum ada kuat nih. Kadang kan teman kantor ada kuat terakhir nih dari narasumber. Buat Mas Nanda. Dari Iya, Mas Nanda. Dari Mas Nanda bukan ada kuat. Ya, mungkin tentang hidup atau apapun untuk teman-teman kantor. Teman-teman yang lain yang belum nikah, ya saya sarankan kalau belum siap mental jangan melangkah lah.
coba dibagi saja dulu ke saya terutama supaya slotnya saya terpenuhi dulu. Ada maksud terselubung ini. Nanti biasa penuhin 4 kuota dulu kalian. Aduh. Berat dan kita kayaknya salah orang ini. Ini kan tadi berbobot kayaknya ya dari depan ke belakang tambah Ternyata ada motif tersembunyi ya. Ini supaya apa ya? Kalian mempersiapkan mental betul-betul. Ini nggak guyon. Jadi kalau kalian nggak sanggup ya nggak apa-apa. Kasihkan nggak yang sanggup. Intinya gitu dari kesimpulannya. Oke. Terima kasih Mas Nanda. Mungkin Kak Budi udah cukup hari ini. Aku masih mikir ada quotes soal bendera kuning, cuman aku lupa. Bendera kuning dan janur kuning. Oh iya, itu gimana ya? Apa ya Dani? Aku ya nggak salah, tapi kayaknya untuk narasumber jangan dulu lah, kita stop. Ini tambahan yang parah gitu. Parah ya itu lanjut. Mungkin nanti aja next time akan mengejar narasumber yang lebih mungkin lebih kocak juga, lebih prinsipnya lebih oke juga, tapi untuk kali narasumber kita memang oke semua. Dan terima kasih untuk narasumber Mas Nanda ya telah hadir di teman kantor ini. Mungkin gitu. Ya gitu aja. Saya Dani, Saya Budi, dan narasumber Mas Nanda. Disamarkan Anda ya. Nanda Oke, nama Nanda. samaran yang ternyata Oke. tidak samar. Aslinya teman. Oke, sampai jumpa di lain video lagi terusnya Bye. channel teman.